Perkenalkan, nama saya Theodosius Agung Guru dari Polri D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Pertama, makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. 2. Nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Definisi kesehatan dan penyakit Walensky menjelaskan bahwa bagi Dr. simptom dan tanda penyakit merupakan bukti gangguan biologis pada tubuh manusia yang memerlukan penanganan medis. Dari sudut pandang medis, kesehatan ialah ketiadaan simptom dan tanda penyakit. Walensky selanjutnya mengemukakan beberapa keberatan terhadap definisi kesehatan menurut kalangan medis ini. Definisi medis ini lebih sempit daripada definisi WHO yang mencakup baik kesejahteraan fisik, mental maupun sosial dan tidak semata-mata terbatas pada ketiadaan penyakit atau kelesuan. Namun, menurut mekanik definisi WHO, ini sulit dioperasionalisasikan untuk membedakan orang sehat dan orang sakit. Konsep kesehatan dengan cakupan luas kita jumpai pula dalam pandangan Bloom. Bloom mengemukakan bahwa kesehatan manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu kesehatan somatik, kesehatan psikis, dan kesehatan sosial. Ternyata definisi kesehatan yang mirip dengan ketiga macam definisi tersebut di atas serupa kita jumpai pula di kalangan masyarakat. Menurut hasil penelitian di Inggris, di kalangan masyarakat awam pun dijumpai definisi negatif, definisi fungsional, dan definisi positif. Parson memandang masalah kesehatan dari sudut pandang kesinambungan sistem sosial. Dari sudut pandang ini, tingkat kesehatan terlalu rendah atau tingkat penyakit terlalu tinggi mengganggu berfungsinya sistem sosial karena gangguan kesehatan menghalangi kemampuan anggota masyarakat untuk dapat melaksanakan peran sosialnya. Yang ketiga, konsep perilaku. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak didapat diamati oleh pihak luar, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Respon dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Respon responden atau reflektif adalah respon yang dirasakan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. 2. Operan respon operan atau instrumental, respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Jenis-jenis perilaku. Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana yaitu 1. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. 2. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instinktif. 3. Perilaku tampak dan tidak tampak. 4. Perilaku sederhana dan kompleks. 5. Perilaku kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotor. Yang keempat, peran agama dalam proses sosial. Dalam sosiologi terdapat 3 perspektif dalam melihat agama. Ketiga perspektif tersebut, pertama yaitu perspektif fungsional, kedua perspektif konflik, dan ketiga perspektif interaksionisme simbolis. Ketiga perspektif ini memberikan penekanan yang berbeda-beda terhadap agama. Perspektif fungsional memberikan penekanan terhadap adanya fungsi integratif dan agama bagi seluruh masyarakat. Peran agama sangat signifikan dalam membentuk kepribadian dan interaksi sosial masyarakat Indonesia, terutama lewat lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan organisasi yang mengatur dan sebagai rujukan terkait tata cara beragama serta berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Selain itu, lembaga agama juga dapat berperan sebagai lembaga yang bertujuan untuk membangun kemajuan kelompok beragama dalam berbagai dimensi kehidupan sosial bermasyarakat. Sekian penjelasan saya tentang proses sosial dan interaksi sosial. Terima kasih.